Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, pemirsa televisi Pemulihan Firman dimanapun Anda berada. Kembali bersama Gembala Yefta Mulyanto dari Gereja Pemulihan Firman Hodula Yahweh Kopeng Salatiga. Saatnya menerima berkat dari firman Tuhan dalam acara Shalom Kopeng Komando Penginjilan bersama Gembala Yefta Mulyanto. Shalom Alaikum Kaferim, masih bersama saya Gembala Yefta Mulyanto dari GPF Hodula Yahweh Kopeng. Kali ini saya mau menyampaikan Dafar Elohim atau firman Tuhan yang saya beri judul Memara Lematuk, yang artinya dari pahit menjadi manis. Seringkali orang kalau pahit tidak mau, tapi manisnya mau. Apalagi kalau orang dikasih tahu, wah kamu pahit, pasti orang tersinggung. Tetapi begitu kamu dibilang kamu manis, wah orang luar biasa. Bagaimana bisa merubah dari pahit itu menjadi manis? Satu hal yang bisa dilakukan adalah Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana Bapa Yahweh yang gagal. Di dalam kitab Iyob atau Ayub pasal 42 ayat 2, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ dikatakan Yadaiti kikol tukhal welo yebatser Mimka Mesimah, yang artinya aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan memang tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup manusia. Saya memberi contoh beberapa hal. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan buat saudara, bagaimana Bapa Yahweh sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang menurut manusia mustahil, tetapi bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Yang pertama adalah yaitu yang pertama, air pahit menjadi manis. Begitu orang Israel keluar dari Laut Sub, dia menemukan justru airnya menjadi pahit. Dan mereka bersungut-sungut dan marah. Tetapi satu hal, kehidupan kita juga saudara sering mengalami kepahitan, lingkungan yang gersang, hidup yang susah dan sebagainya. Kadang kehidupan kita diperadabkan dengan yang sulit. Antara pilihan saya minum juga airnya pahit saudara. Banyak di sekitar kita marah, artinya kepahitan-kepahitan di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan juga di gereja saudara. Bisa saja banyak kepahitan. Bersungut-sungut itu bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkanlah suara Yahweh Elohim. Yang kedua, lakukanlah perintahnya, apapun yang menjadi perintahnya. Yang ketiga, mengikuti setiap ketetapannya. Pasti kita akan menjadi hidup yang benar. Dan Bapa Yahweh sanggup mengubah. Saat Mose melemparkan tongkatnya, melemparkan kayu, maka air yang pahit itu menjadi manis. Bapa Yahweh lah yang sanggup mengubah air pahit menjadi manis. Yang pertama adalah air pahit menjadi manis. Yang kedua, yaitu saat Yesua membuat keajaiban atau mujizat, yaitu ada di perjamuan kawin di Kana saudara. Begitu terjadi kekurangan anggur, Yesua sanggup menutup dari rasa malu, yaitu malunya orang. Karena orang pesta kalau sampai kekurangan makanan itu menjadi aib yang luar biasa. Tetapi Yesua sanggup melakukan. Dan Yesua sanggup melakukan mengubah air biasa menjadi air anggur yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, seperti di dalam kitab Injil Yohanan pasal 2 saudara. Undanglah Yesua dalam setiap kehidupan kita. Di situ dikatakan ayat itu, dan terjadilah perkawinan di Kana, dan Yesua dan murid-muridnya juga diundang di pesta itu. Libatkan Yesua dalam kehidupan saya dan saudara, dalam rumah tangga, dalam pesta, dalam hal apapun. Dan yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dilakukanlah Yesua sanggup merubahnya. Dengan cara apa saudara? Selain itu, undang Yesua dan semua masalah kita akan beres. Begitu juga saat ibunya Yesua berkata, apa saja yang dia perintahkan lakukan. Maka kalau Yesua yang nyuruh, jangan pernah menunda, lakukanlah. Maka Yesua membuat keajaiban, yaitu air biasa menjadi air anggur. Sudah 2 hal saudara, air pahit menjadi air manis, air biasa menjadi air anggur. Yang ketiga adalah saat Elisa memasuki sebuah kota Yeriko, yaitu yang tertulis dalam di kitab 2 Melahim atau 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Di situ dikatakan, lihatlah kota itu bagus, tetapi airnya beracun.
dan terjadi kemandulan di tempat itu dan kematian. Banyak orang Kristen pun sama, hanya terlihat bagus luarnya, casingnya. Lihat letak kota itu bagus tapi airnya beracun. Begitu juga banyak anak Tuhan yang seperti itu, terlihat kesannya pelayanannya bagus, kehidupannya bagus, tapi dalamnya tidak bagus. Banyak beracun, kepahitan, virus, penyakit, gosip dan sebagainya. Bagaimana caranya harus menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan seperti itu? Dan Elisha berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah pinggan baru dan taburilah garam, sehingga saat itu akan terjadi dan menjadi air yang menyehatkan. Ambil pinggan baru artinya memakai wadah yang baru. Ambil pinggan baru berarti menjadi manusia yang baru, hidup di dalam Yeshua HaMashiach dengan pimpinan Ruach HaKodes. Maka wadah baru, tubuh manusia yang baru itu yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, taburi garam, artinya hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menetralkan suasana, jadilah orang yang menyejukkan di tempat yang panas, tetapi jadilah tempat yang menghangatkan di tempat yang sejuk atau tempat yang dingin, membuat suasana menjadi happy dan sukacita, saudara. Yang keempat adalah air itu menyehatkan. Kita harus bisa menjadi berkat menyehatkan oleh banyak orang. Yang ketiga, saudara, itu adalah yang ketiga, yaitu air beracun menjadi air yang menyehatkan. Yang terakhir, air kehidupan menjadi mengubahkan hidup manusia. Yang keempat adalah air kehidupan menghidupkan manusia, yaitu saat Yeshua berjumpa dengan perempuan Samaria yang tertulis dalam kitab Injil Yohanan 4 ayat 13-15. Saat Yeshua berjumpa dan Yeshua meminta air. Berapa kali Tuhan meminta kepada kita untuk melayani, berapa kali Tuhan meminta apa yang kita miliki, tetapi kita sering takut seperti perempuan Samaria itu. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Memang bagi orang Yahudi sangat aib kalau sampai bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yeshua datang untuk segala bangsa, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan itu yang diinginkan oleh Yeshua. Kita memberikan persembahan-persembahan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan justru mau memberikan berlipat kali ganda. Yang kedua, saudara, perjumpaan dengan Yeshua harus bisa merubah sikap hidup kita. Perjumpaan dengan Yeshua harus bisa merubah sikap hidup kita. Perempuan Samaria saat berjumpa dengan Yeshua yang tadinya memiliki 5 suami, dia berubah sikap hidupnya. Kalau orang Kristen mengaku pernah berjumpa dengan Yeshua, seharusnya hidupnya berubah. Karena orang yang pernah berjumpa Yeshua itu hidupnya berubah. Tapi seringkali orang bersaksi, saya berjumpa dengan Tuhan tapi hidupnya tidak berubah. Saya beri contoh, adalah orang yang berjumpa. Kepa itu berjumpa dengan Yeshua, dia menjadi penginjil yang hebat. Kemudian Sakai atau Sakius berjumpa dengan Yeshua, orang tadinya memeras jemaat, tetapi dia menjadi orang yang suka memberkati. Begitu juga orang Samaria, perempuan Samaria saat berjumpa dengan Yeshua, dia kembali berubah, saudara. Hidupnya menjadi berkat buat orang-orang Samaria. Dan akhirnya saat Yeshua mendatangi kembali Samaria, banyak orang yang semakin banyak bertobat. Artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tidak akan haus selamanya. Air yang diberikan Yeshua tidak membuat orang menjadi haus. Yang kedua, air yang diberikan Yeshua akan menjadi mata air. Artinya berbuih, melimpah luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Orang yang berjumpa dengan Yeshua harus menjadi berkat buat banyak orang. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, teruslah memancarkan air kehidupan seperti yang pernah Yeshua HaMashiach lakukan. Saya yakin jikalau kita melakukan 4 hal itu, maka marah itu akan menjadi matuk, pahit itu akan menjadi manis, karena Yeshua sanggup mengubah, melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bapak Yahweh memberkati. Bersama saya Gembala Yefta Mulyanto dari Kopeng, GPF Odu Layahi Kopeng, Salom Kopeng, Komando Penginjilan. Bapak Yahweh Besen Adonai Yesus HaMashiach Ruach HaKodes memberkati. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Nantikan episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.